hari ini aku sama teman SMP aku nih. Udah jurusan. Kenalan dulu. Gue kenalan nih. Masa gue? Oke, halo semua teman-teman. Ini gue manggil apa? Bebas. Gue gak punya nama fans. Oke. Halo semua, jadi kenalin. Nama gue Anissa Alfariani, cuman gue dipanggilnya Cumi atau Umi. Gue dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, spesifiknya di Departemen atau Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia, angkatan 2017. Panjang ya? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oh, K3 itu singkatannya itu? Iya, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu belajarnya apa sih, Mi? Di K3 itu? Oke, kalau K3 ya sebenarnya belajarnya tentang manajemen risiko, bahaya dan risiko sih. Kalau gue sebutin perintilan satu-satunya, mungkin Kepanjangan. kepanjangan banyak banget. Itu bisa banget dilihat sih sebenarnya di kayaknya ada di link webnya FKM.UI, fkm.ui.ac.id. Gue lupa. Itu baik banget. Jadi kalau misalnya lo belajar, mungkin kalau misalnya lo masuk K3 nih, terus ini khususnya kategori ya, gue nggak tahu kategori yang lain gimana. Kalau di UI sih biasanya awal semester lo belajar dasar K3 kayak gitu. Terus nanti seiring berjalannya semester lo makin spesifik tuh, kayak lo bisa ngenalin banyak kayak hygiene industri, terus ada kesehatan kerja gitu, pelayanan kesehatan kerja, nah gitu. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya. Bahkan gue juga belajar tentang api, kebakaran gitu-gitulah, manajemen kebakaran, manajemen. Jadi di itu mata kuliah. Di mata kuliah itu lu belajarnya benar-benar kalau kebakaran kayak gimana atau gimana? Kayak misalkan tipe-tipe kebakaran, sebenarnya api itu muncul karena apa? Ada teori-teorinya, kayak teori segitiga api dan lain hal kayak gitu. Cara bahkan even APAR, kan alat pemadam api ringan, itu dari kayak jenis aparnya tuh apa, terus kayak apa sih namanya? Cara tata gunain apar itu gimana gitu. Terus kayak teknik-teknik ngituin aparnya. Bahkan gue kemarin praktek sih di UI kayak gue ngeliat di Instastory lu yang di itu kan. Iya, yang pakai apar gitu-gitu. Gitu sih. Terus mata kuliah umum kan yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama. Kalau di UI sendiri itu ada semester 1, semester 2 tuh MPKTA sama MPKTB. Itu panjang banget kepanjangannya mungkin. Itu panjang banget. Nanti teman-teman bisa dapat kalau insya Allah masuk UI gitu. Terus itu tentang kepribadian sih, kayak jadi kalau nggak salah ya seingat gue PKTA tuh tentang sosum, tentang kayak ilmu sosum, filsafat, gimana cara berpikir logika dan lain hal. Kalau B itu saintek, kayak ilmu pengetahuan alam yang secara umum gitu kayak. Tapi lu dapet A dan B-nya juga? Dapat. Cuman itu kayak cuman kayak beda-beda gitu. Semester 1 gue dapat misalkan di MPKTA itu semester 1, MPKTB semester 2 kayak gitu. Dia belajar IPA dan IPS juga ya, kasarannya. Cuman enggak yang spesifik. Iya, enggak yang fungsi. Agak-agak ada. Udah main ke logika. Banyak sih kalau lain. Kalau struggle lo sendiri nih selama kuliah di K3. Struggle gue kuliah di K3 sebenarnya apa ya? Kalau gue pribadi struggle-nya sih nggak ada yang sampai kayak kejungkir balik nggak ada itu mah. Maksud gue ya semanusianya gue kuliah aja gitu. Mungkin IP juga udah ya lo tau lah kuliah gitu. Kalau untuk struggle nggak ada sih sejauh jadi aman-aman aja, gak ada kesulitan nih. Kalau aman-aman aja juga nggak, karena kan gue tuh organisasi juga gitu, jadi cukup. Jadi manajemen waktu paling ya biasanya. Bener-bener manajemen waktu gue dari gue semester awal kan gue udah ikutin organisasi mahasiswa di fakultas saya pada sekarang di tingkat universitas gitu. Itu cukup. Tapi kalau dari tugas gitu ada yang sampai nyusahin banget nggak sih? Itu sebenarnya dibalikin ke masing-masing orang ya. Kalau gue pribadi sih ya wajar gitu dosen ngasih tugas tersebut, terus emang itu kan bertujuan untuk membangun diri gue dan ya pokoknya orang-orang yang belajar gitu ya untuk menjadi berpengetahuan luas. Mungkin kita bisa juga korek. Kalau gue sih pribadi ngelihat tugas tuh ya cukup kadang memberatkan karena ya
ya itu ngambil waktu gue buat tidur buat main sama temen jujur. Tapi di lain sisi gue juga senang dapat tugas karena gue bisa nimba ilmu dan ngorek-ngorek ilmu dari sana kayak gitu. Bahkan gue bisa nge-explore lebih kalau gue lagi niat tapi kalau gue lagi niat kayak gitu. Terus dari K3 ini prospek kerjanya sendiri ke arah mana nih? Oke, kalau K3 prospek kerjanya sendiri tuh luas kalau gue bisa bilang karena di semua proses tempat kerja itu pasti ada bahaya dan ada risiko kayak gitu. Ya jadi K3 tuh baik banget sebenarnya di semua sektor industri tuh kepake. Ini kalau yang dari atasan-atasan gue, maksudnya kating-kating gue, terus kayak dari teman-teman gue di K3 universitas lain, intinya kita tuh bisa kerja di oil and gas, terus mining, pertambangan, manufaktur bisa, terus kayak konstruksi bisa, terus even itu UMKM. Berarti misalkan di salah satu tempat itu contohnya, terus lo di situ masuk emang ada divisi K3 gitu? Iya, biasanya tuh kalau di perusahaan-perusahaan seperti yang tadi gue jelaskan itu HSE atau HSE tuh Health Safety Environment, apa sih gue lupa, kalau nggak salah Health Safety Environment deh. Ya itu atau lo bisa jadi safety officer kayak gitu. Oh, jadi emang ada bagian. Iya. Gitu sih. Iya benar. Environment, health and safety ya gitu lah. Terbalik. Gitu sih. Terus kalau tidak corona nih, magangnya sendiri itu kayak gimana? Lo ke mana gitu maksudnya? Oke. Kalau magang sendiri sebenarnya gue magang tuh gue sekarang lagi nge-apply 2 tempat magang gitu yang ditujukan untuk di di bulan September sampai Desember ini. Itu yang pertama, yang keduanya itu di awal 2021 nanti. Cuma 2 kali magangnya? Itu sebenarnya gue ada magang wajib gue itu emang magang buat yang buat mata kuliah gitu, pemenuhan SKS itu ada 1, tapi gue juga harus gak tau sih ini sebenarnya dibagiin ke orang-orang lagi. Kalau gue pribadi, gue pengen nyari ilmu, gue pengen nyari pengalaman, jadi gue mau magang informal gitu. Magang informal tuh maksudnya kayak magang sendiri lah gitu, dari dirinya sendiri. Oh jadi 2, tapi yang wajibnya 1. Iya gitu. Terus kalau magang sih banyak sih sebenarnya tempat magang yang bisa lo cari gitu. Bahkan gue nggak usah nyebut ini ya, bedanya ya. Tapi intinya kayak yang tadi gue sebutin sektor tadi. Tapi kalau magang itu lo udah ada dari UI kayak ada rekomendasi atau lo benar-benar cari sendiri? Yang wajib ya, yang wajib. Oke, kalau wajib sih sejauh ini yang gue telaah, gue nggak tahu kebijakan departemen, jadi maaf banget departemen kalau salah, tapi setahu gue itu kita usaha sendiri sih, cuman memang kalau misalkan gak ketemu itu kita bisa minta bantuan sama dosen kayak gitu, jadi nanti dibantu gitu. Jadi ngerti. Iya, tidak usah takut untuk tidak magang. Kalau untuk UKT-nya sendiri nih, tergolongnya mahal nggak sih? Sebenarnya gue nggak pernah nge-compare UKT setiap univ. Ada sih beberapa. paling tinggi UKT di golongan UKT paling tinggi. Kalau paling tinggi sekarang tuh diperbaruin, UKT-nya paling tinggi tuh tetap 7,5 sebenarnya. Ini gue nyebut fair-fairan aja ya. Cuman gue nggak tahu itu udah golongan berapa. Tapi di UI gue rasa sih murah sih menurut gue pribadi, karena 7,5 itu masih termasuk murah. Iya, paling tinggi 7,5, paling murah ya 0 perak. Yang bidik misi kan? Itu yang BOPB. Itu apa tuh? Jadi kayak apa sih, gue lupa kepanjangannya, tapi itu kayak kalau lo masuk ke SNMPTN, pokoknya kelas reguler, kan ada reguler paralel kakak gitu. Itu kalau reguler lo bisa milih BOPB, itu yang bukan apa ya, itu yang lo bebas lah, sesuai dengan gaji orang tua gitu. Tapi dia nggak termasuk bidik misi. Maksud gue beda sama yang bidik misi. Kalau bidik misi gue agak kurang tahu sih, Maksudnya kayak nggak ada di bidik misi ada. Cuman setahu gue bidik misi itu kan dia biayanya dari pemerintah ya. Tapi mungkin menurut gue pribadi itu masih masuk sih BOPB ke mereka juga kayak gitu. Jadi nggak usah takut buat kuliah. Asal ada ilmu. Iya, asal ada ilmu. Dan itu nyesuaiin kok BOPB, nyesuaiin sama gaji orang tua.
Ya paling ya tetap ada yang diurus sama Iya, temen kayak betul. gitu kan. Ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kelas, adik-adik tingkat yang mau masuk K3 tapi masih ragu? Ketawa. Sebenarnya gimana ya? Eh, pesan buat teman-teman semua, buat gue bilang apa ya, teman-teman kali ya, Boleh, teman-teman SMA yang lagi bingung mau masuk K3 atau enggak. Jujur gue juga sama dulu. Tenang aja, gue juga sama dulu, bingung K3 tuh sebenarnya ngapain dan lain hal. Tapi intinya lu jangan takut karena K3 itu prospeknya sangat amat lagi dibutuhin di Indonesia maupun di luar negeri kayak gitu, karena emang semua proses kerja pasti butuh ada bahaya dan risiko, jadi pasti butuh manajemennya, dan itulah K3 perannya di situ. Mau lo cewek mau lo cowok, ya udah nggak apa, tancap gas aja kalau lo, ya pokoknya K3 tuh sebenarnya seru karena ilmunya tuh bukan bukan apa ya, nggak susah-susah banget. Dan yang penting lu apa ya, taat dan rajin dan rapi lah, gimana ya, nggak gitu juga sih, itu mah kayak ini ya, sekretaris gimana ya. Ya Ya coba deh aja gitu dulu. lah ya, coba aja dulu. K3 seru bener Karena banget. prospeknya juga luas. Iya, prospeknya luas. Ntar lo bisa magang di mana-mana sih. Di rumah lo sendiri juga boleh. Kan ada resiko bahaya. Iya benar-benar, ini bisa aja kan ketimpa apa gitu. Bisa. Kalau amit-amit kompor kenapa-napa kan Iya, api bisa. Iya, itu bisa cuy. Jadi sebenarnya K3 tuh bisa banget di Iya. diimplementasiin di kehidupan sehari-hari. Even itu misalkan kayak lu kompor nih bau gas, nah itu udah ada manajemen K3 tuh di situ. Gimana cara lo menanganinya kayak gitu. Lo harus ngapain dan lain hal tuh bisa. Coaching, kalau ada request jurusan yang lain bisa komen di bawah.